penduduk. Yang non-aktif Pak hari ini Pak, 58,32 juta Pak, 20% non-aktif Pak hari ini Pak. Ketika pimpinan DPR pada 9 Februari yang lalu memasukkan kalimat tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah, supaya kejadian-kejadian seperti yang tadi saya sampaikan tidak terjadi Pak. Orang-orang yang seharusnya masih di desil di 1 sampai 5 tetapi secara by mistake masuk di desil yang tinggi, itu tetap dibayarkan dan tetap bisa berobat Pak. Pertanyaan berikutnya tadi ditanyakan oleh Dr. Gamal dan teman-teman lain, bagaimana cara kita menentukan desil Pak? Ya, saya pernah membaca beberapa literatur, informasinya kalau sudah berpenghasilan sekitar 2 jutaan saja sudah dianggap mampu Pak. Kalau betul ini kan cilaka Pak. Ya, di bawah UMR jauh loh itu Pak. Berarti yang Pak Menkes sering ngomong nih, Pak Menkes kan sering sampaikan, wah di atas desil 6 nih orang kaya. Berarti penghasilan 2 juta dianggap orang kaya Pak. Tinggal di Jakarta dengan 2 juta itu susah Pak. Ya, jadi maksud saya ini apa nggak lebih baik? Ini saya sering sampaikan di forum ini Pak. Sudahlah, sekaligus pemerintah biayai saja semuanya Pak. Kepesertaan, iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai pemerintah Pak. Mampu nggak? Mampu kok Pak. Ya, ada 284,6 juta peserta Pak, yaitu 98,7% penduduk. Yang non-aktif Pak hari ini Pak, 58,32 juta Pak, 20% non-aktif Pak hari ini Pak. Ya, jadi yang sudah dibiayai selama ini kan 96,63 juta. Ya, kita lepaskanlah yang PPU karena dibiayai oleh perusahaan dan negara karena sebagai penyelenggara negara. Jadi kalau 284,6 juta peserta dikurangi PPU, ya, baik itu penyelenggara negara maupun badan usaha, maka ada 225,94 juta orang, Pak. Kalau kita kalikan 42.000 dikali lagi 12 bulan, 113 triliun per tahun, Pak. Mampu nggak negara? Mampu, Pak. Membiayai program lain yang jauh lebih besar saja mampu, Kak. Mampu, Pak. Program lain malah dipakai buat motor trail, Pak. Ini buat kesehatan rakyat, Pak. Mampu, Pak. Jadi saya sarankan sekali lagi, daripada kita berdebat soal ini terus-menerus, ini nggak selesai nih Pak. Lebih baik pemerintah merencanakan ke depan bagaimana kalau 100% kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai oleh negara. Terima kasih. Penting sekali. Kita di Indonesia harus memiliki kesadaran warga 3 arena. Warga daerah, warga Indonesia, dan warga dunia. Ya. Jadi kalau kita warga desa, warga kota, warga kabupaten, ada peristiwa di kabupaten itu, kita turun tangan, kita peduli. Langsung ya, karena langsung. Itu kampung kita ya, kampung kita. Bertanggung jawab. Ya, begitu di dalam kampung kita ada rumah yang runtuh, longsor, maka kita turun tangan ikut perbaiki. Ya. Begitu kita warga Indonesia nih. Itu kesadaran sosial ya. Kita merasa ini ada warga Indonesia yang terkena bencana, erupsi, yang terkena ada konflik, maka kita peduli. Ya. Nah, ketika sampai di level internasional, maka kita harus membangun kesadaran. Harusnya pun membangun ya. Kami warga dunia. Warga dunia. Ketika ada satu bangsa disakiti terus-menerus, dijajah terus-menerus, ya, maka kita tidak bisa tinggal diam. Ya. Dan kita harus menunjukkan sikap kami warga dunia, ini masalah kemanusiaan dan kami peduli. Waktu Indonesia mau merdeka, ya, coba apa yang terjadi? Organisasi-organisasi buruh di mana-mana, seluruh dunia, ya. Di Australia, buruh-buruh itu mogok, nggak mau loading barangnya Belanda. Ya. Di banyak negara kapal-kapal Belanda nggak bisa bergerak. Betul. Kenapa? Betul. Semua orang protes, kami tidak mau Anda menjajah Indonesia. Ya. Itu organisasi buruh ya. Organisasi buruh. Sampai ke Mesir juga tuh. Ya. Gandhi bilang di sana, kami tidak mau dengan Belanda. Ya. Di mana-mana Belanda itu diprotes. Kenapa? Karena mereka merasa ada saudara kami sesama manusia, namanya bangsa Indonesia, kalian jajah, terus negeri itu mau merdeka, dan lalu kalian mau minta kami melayani, tidak bisa. Kami berpihak pada kemerdekaan Indonesia. Sekarang saatnya mengingatkan pada bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan kita dulu itu, ya kita berjuang dalam negeri, tapi dunia membantu kita. Bahkan ketika kita berperang melawan Belanda, memang senjatanya dari mana? Ya, ada bantuan dari luar lah. Dari luar disusupkan semuanya. Banyak negara yang menyusupkan senjata untuk Indonesia. Dikirimkan senjata itu supaya gerilyawan kita bisa perang. Melawan siapa? Melawan Belanda. Kita belum bisa buat senjata. Kita punyanya nyali, kita punyanya orang sama bambu.
bambu, tawakal Allah. Tapi Iya. bicara bangsa. Nah, Iya. sekarang ini kita harus menyadarkan bangsa kita sendiri Iya. bahwa di Palestina ada penjajahan, Iya. perintah konstitusi Iya. bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan dari muka dunia. Iya. Yang harus mengerjakan ini siapa? Ya, warga Indonesia. Penyelenggara negara. Penyelenggara negara. Siapa sih UBN? Ini kan warga negara. Hanya kesadaran sosial aja. Punya tanggung jawab moral Iya. menggerakkan. Iya. Yuk kita kumpul bikin solidaritas. Iya. Menurut saya negara harus memandang hubungan dengan dunia tidak transaksional, Oh, tapi berbasis nilai. ya apa nih? Transaksional maksudnya gimana nih? Jadi kami berurusan dengan negara lain, kami berurusan dengan bangsa lain Iya. sebagai transaksi. Saya beri apa, Anda berikan Oh. saya apa. Itu transaksional. Jadi ada bisnis setelah itu ya? Apakah bisnis, apakah kebudayaan, apakah Iya. pendidikan, tapi sifatnya Atau ke transaksi. politik ya? Transaksi. Iya. Tidak semua hubungan Harusnya ini transaksi. tidak boleh diikutkan. Terlalu lama, kita ini bertahun-tahun ini menyaksikan hubungan itu transaksional. Jadi Iya. dunia itu dipandang sebagai urusan Kementerian Luar Negeri. Oh, Jadi ketika ada urusan apa-apa di dunia, iya. pemerintah bilang, oke ini urusan Kementerian Dalam Negeri. Oh, Ini bukan urusan sebangsa kita. iya, iya, iya. Jadi biar Kementerian Luar Negeri aja bikin statement, Iya, Kementerian Luar Negeri aja yang melakukan lobby, iya. dan Ibu Menteri doing a good job. Ibu Menteri melakukan statement-statementnya, sikapnya bagus. Iya, bagus. Kita merasa terwakili di situ. Iya. Ya? Bangga kita. Di tingkat diplomasi. Tapi tidak boleh urusan Palestina ini hanya sebatas urusan Kementerian Luar Oke. Negeri. Iya, iya. Sertakan rakyat. Hubungan kita dengan dunia itu berbasis pada value, pada nilai. Oke. Dan value kita adalah value kemerdekaan, value hak asasi manusia, kedaulatan. Itu value kita. Nah, ini harus disampaikan kepada seluruh rakyat. Oke. Yang punya tanggung jawab, Iya. itu sesungguhnya secara konstitusional, Iya. bukan warga negara, tapi penyelenggara negara. Bayangkan kalau pemerintah mengatakan begini, saya meminta kepada seluruh khotib sholat Jumat, Oh. saya meminta kepada semua pendeta, Iya. pastor di gereja-gereja Iya. untuk mendoakan Palestina. Iya. Kepada para pendeta di vihara, di Iya. pura, semua untuk para biksu, pemimpin-pemimpin agama, di rumah ibadah semuanya. Setiap ada kegiatan beribadah, doakan Palestina. Oke. Lalu minta kepada bupati, wali kota, gubernur, Iya. selenggarakan di hari apa, jam berapa. Iya. Bayangkan ratusan juta rakyat Indonesia berkumpul di waktu yang bersamaan, seluruh dunia bergetar, Ya, dan mereka ya, akan ya. melihat ini sebuah negeri yang punya tanggung jawab untuk Dahsyat. kemerdekaan, sebuah Dahsyat negeri sekali. yang punya tanggung jawab untuk Oh, ya. kedaulatan, Wah. dan dunia akan menengok kita. Seluruh media sedunia pasti memberitakan Dahsyat dari ini. negeri yang dulu dibangun dengan Ya, ya. perjuangan kemerdekaan, dikirimkan pesan Ya. bebaskan Palestina. Dikirimkan pesan bebaskan Palestina dari penjajahan, bebaskan keluarga dari penderitaan. Itu dahsyat. Jadi ini impact dari cara pandang bahwa kita adalah warga dunia. Dan yang Dahsyat mengatakan sekali. itu siapa? Negara. Negara. Dahsyat. Harus negara yang mengatakan itu ya. Iya, Jangan pemerintah biarkan. mengatakan kami tidak diam. Iya. Saudara-saudara, kami tidak bisa kirim tentara ke sana. Iya. Karena ada aturan-aturan konvensi internasional, hukum Betul. internasional. Iya. Tapi kami gerakkan seluruh rakyat Indonesia. Iya. Dan biarkan dunia melihat. Iya. Biarkan kita dicatat dalam perjuangan Iya. Palestina. Iya. Coba ketika kita merdeka, Iya. Imam Palestina, Mufti Palestina datang ke sini. Kami mengakui kemerdekaan Indonesia. Oke. Delegasi Indonesia dipimpin Agus Salim. Waktu itu ada Air Baswedan, ada Iya. Nasib. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dunia. Teman-teman, kalau kita melihat bagaimana rapat anggota DPR RI bersama dengan BPJS, kemudian bersama dengan Menteri Kesehatan dan lain-lain, teman-teman, ini menarik untuk kita perhatikan. Ya. Kenapa menarik? Yang pertama tentu persoalan-persoalan di masyarakat ini menjadi terangkat ya. Bagaimana persoalan bangsa kemudian ini terungkap. Salah satunya adalah bagaimana tentang keikutsertaan BPJS, teman-teman. Banyak ternyata masyarakat miskin yang kemudian BPJS-nya itu non-aktif. Ya.
bahkan mencapai 50 juta lebih, teman-teman. Dan ini menjadi sorotan bagi anggota DPR. Kenapa? Karena itu adalah kebutuhan dasar masyarakat, yaitu kesehatan. Nah, inilah kenapa anggota DPR ini, teman-teman, mengatakan bahwa lebih baik ya BPJS ini bahkan ditanggung oleh pemerintah 100%, teman-teman. Dan kenapa? Karena beli motor triliunan aja bisa, ya kan? Inilah yang disorot oleh anggota DPR ini. Dan ini adalah sebuah langkah inovatif sebenarnya kalau misalnya pemerintah serius, teman-teman. Ini adalah sebuah keberhasilan jika BPJS mengcover ya seluruh iuran-iuran masyarakat ya. Dan kita tahu bahwa bagaimana sebenarnya uang negara kita ini banyak sekali, teman-teman. Cuman itu ya, program-program yang kurang perlu, pengadaan dan sebagainya. Makanya Prabowo mengatakan efisiensi. Prabowo mengefisiensi ya di beberapa anggaran kementerian dan sebagainya. Namun MBG malah kita melihat ya sepertinya foya-foya, teman-teman. Contohnya bagaimana pembelian motor listrik yang menjadi pro kontra, bagaimana pembelian kaos kaki yang sangat mahal dan menuai pro kontra juga, digitalisasi dengan anggaran yang sangat tinggi, dan ini kan menjadi pro kontra. Akhirnya masyarakat menyorot, akhirnya masyarakat mengkritik, akhirnya masyarakat menilai bahwa ini hanyalah hambur-hambur uang, ya kan. Apa yang terjadi ya tentu menuai kritik, teman-teman, dari berbagai kalangan, baik politisi, akademisi, bahkan masyarakat sekalipun. Inilah yang menjadi harapan ya bagi kita semua bahwa BPJS ya melalui Menteri Kesehatan dan BPJS ini bisa kerjasama, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?